Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah, Allahu akbar. Kembali kita lanjutkan terkait tarekat atau thariqahnya Kanjeng Sunan Kalijaga. Lelaku spiritual Kanjeng Sunan Kalijaga atau lelaku murid-muridnya lah atau anak didiknya yang dididik secara spirit saat ini itu sebenarnya sudah banyak melakukan hal itu. Jadi ini sebenarnya bukan merupakan hal yang baru, tetapi menjadi bentuk suluk Raja Wali adalah bentuk baru gitu loh. Jadi bagian-bagian yang merupakan bagian lama tapi dipadukan menjadi produk yang baru, itu maksudnya. Nah, thariqat atau tarekat Kanjeng Sunan Kalijaga itu nantinya adalah yang dimaksud adalah kemampuan manusia dalam bersosialisasi sesuai dengan kapasitasnya. Kemudian interaksi sosial juga itu tidak menghilangkan peran-peran budaya. Semisal dia seorang dalang. Nah, bagaimana caranya agar dalang ini secara pribadi memiliki kebersihan tauhid atau tauhidnya bersih, tauhidnya murni, kemudian syariatnya juga dia menjalankan, sholat, puasa dan sebagainya. Nah, kemudian wayangnya ini diisi dengan nilai-nilai yang tidak lepas dari tauhid dan syar'i sehingga memberi manfaat bagi dia dan juga bagi para penikmat wayang. Semisal begini, jika umpamanya, jika tebak apa bahasanya, dugaan lah, bukan tebak, dugaan saya. Beberapa waktu yang lalu atau beberapa tahun yang lalu atau beberapa puluh tahun yang lalu ketika saya masih kecil, itu ada beberapa dalang yang masih menggunakan pola-pola mistik dalam proses pagelaran. Saya tidak mengatakan itu musyrik, belum tentu, karena urusan musyrik urusan Allah. Namun yang saya maksud adalah seorang pelaku budaya ini harus benar-benar berhati-hati dalam urusan tauhidnya dan harus benar-benar melaksanakan dalam hal syariatnya. Jadi nanti seniman itu seniman yang bertauhid dan yang bersyariat. Nah, kemudian dalam hal-hal yang sifatnya sosiokultural seperti halnya umpamanya nongkrong lah bahasanya atau jagongan dalam bahasa Jawa, itu merupakan budaya kita yang sebenarnya sangat baik walaupun sekarang berantakan akibat Covid. Jadi kerumunan-kerumunan kecil dalam jumlah yang tidak banyak, umpamanya 10 atau 15 dan sebagainya, itu tetap bisa diisi atau tetap bisa dijalankan dan kemudian diisi dengan nilai-nilai yang bermanfaat secara tauhid ataupun nilai-nilai yang tidak melepaskan dari syariat. Seumpama tahlilan lah, tahlilan itu kan hal yang bermanfaat, hal yang bermanfaat. Jangan berpikir bid'ah-bid'ahnya. Kita sekarang sudah berpikir maju ke depan. Kalau orang ngumpul kemudian baca doa bareng-bareng kan hal yang positif sebenarnya. Jadi maksud dari thariqah atau tarekat dari Kanjeng Sunan Kali adalah menjadikan budaya sebagai media untuk digabungkan dengan syariatnya Kanjeng Sunan Abdul Qadir Jailani agar nanti bermuara di makrifatnya hidir. Nah, untuk zikir tarekatnya atau untuk zikir thariqahnya yang biasa dilakukan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga adalah hu Allah itu. Zikir anfus itu. Jadi zikir anfus itu
tidak memerlukan konsentrasi, tidak memerlukan ruang khusus, tidak memerlukan strategi khusus, tidak ada. Karena zikir thariqah ini mau dibumikan secara sederhana dan bisa diaplikasikan secara sederhana. Jadi zikir hu Allah sudah saya sampaikan dalam beberapa video sebelumnya. Hu itu bukan hurif ya. Hu itu bukan hurif. Hu itu adalah domir untuk kata ganti untuk dia. Jadi kalau orang-orang yang mondok itu pasti paham. Jadi ada huwa, huma, hum, hiya, humna, anta, anti, antuma, antuna, anan, nahnu, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, anti, antuma, antum, anta, anti, antuma, antuna. Itu struktur itu. Jadi hu itu adalah dia untuk Allah. Jadi bukan hurif. Hu ditarik dalam nafas. Ketika nafas ditarik, hu dikatakan dalam hati atau dilafadkan dalam hati, kemudian Allahnya diucapkan atau dilisankan walaupun pelan. Karakter dzikir anfus ini itu bisa dilakukan saat Anda sedang berkendaraan, saat kita sedang memasak, saat kita sedang bekerja. Jadi segala aktivitas sosial, segala kegiatan budaya, zikir ini bisa dilakukan. Jadi tidak, Thariqat Kanjeng Sunan Kalijaga itu bukanlah nanti diaplikasikan itu bukan dengan cara-cara yang polanya pola seperti ibadah, bukan. Zikir anfus ini dilekatkan terus-menerus selama kita bernafas dimanapun kita berada. Jadi zikir hu Allah itu bisa kita lakukan ketika mencangkul, bisa kita lakukan ketika makan, bisa dilakukan ketika di mana saja dan apa saja. Nah itu zikirnya hu Allah itu. Ya. Jadi pada prinsipnya sekali lagi Thariqah Kanjeng Sunan Kalijaga ke depan ada yang sedang dirumuskan ini adalah menjadikan budaya sebagai alat untuk menuju gerbang pintu makrifat. Kenapa harus budaya? Karena dengan itulah kita bisa membuat atau membentuk sebuah peradaban. Nah, ketika syariat dan tarekat atau syariat dan thariqah ini sudah sempurna, kemudian dengan sendirinya mengantarkan orang tersebut ke gerbang makrifatnya Wali Hidir, maka Wali Hidir sudah berkomitmen akan membuka gerbang itu dan tidak pelit lagi. Jadi Wali Hidir ini simbolnya muara pertemuan antara syariat dan tarekat. Makanya biasanya Wali Hidir itu adanya di muara, di ujung kali menuju laut. Karena penggabungan dari syariat dan hakikat menuju gerbang marifat, syariat dan tarekat menuju gerbang marifat, kemudian mencapai hakikat. Jadi ketika seseorang sudah memiliki kepatuhan terhadap syariat, terus memiliki ketauhidan yang sempurna, maka dua hal ini bisa dijadikan modal atau alat secara otomatis untuk mengantarkan pada gerbang makrifat. Jadi mengingat Allah itu tidak hanya dalam sholat, tidak hanya dalam ibadah, tapi sepanjang nafas. Nah, sepanjang nafas inilah yang dimaksud dengan tarekat Kanjeng Sunan Kalijaga. Bisa sedang main gamelan, bisa sedang mendalang gitu. Nanti mengantarkan ke gerbang marifatnya yang dijaga Wali Hidir. Kemudian nanti setelah melewati gerbang marifat Wali Hidir, maka manusia itu akan mencapai hakikat kesempurnaan seperti halnya Rasulullah. Gitu. Maksudnya itu adalah nur Allah yang ada pada diri Muhammad menjadikan Muhammad itu hamid. Jadi tidak ada Nur Muhammad. Sudah saya bahas di video tentang Nur Muhammad. Yang ada adalah nur Allah, nurullah yang ada pada diri Rasulullah menjadikan Rasulullah itu hamid atau terpuji. Maka manusia yang sempurna syariat dan tarekatnya kemudian menuju gerbang makrifat dan dibukakan gerbang makrifat menuju ke hakikat sebagai
manusia yang sempurna seperti halnya Rasulullah. Jadi suluk Raja Wali menginginkan semua orang bisa patuh terhadap syariat, kemudian menjalankan tarekat sebagai upaya untuk menuju kepada Allah, sehingga menjadikan manusia itu sebagai sosok yang sempurna atau insan kamil. Itulah salah satu bentuk dari kecintaan kita terhadap Rasulullah. Bukan hanya memuji dan bersolawat, tetapi kita harus berperilaku seperti halnya perilaku terpujinya Rasulullah. Nurullah yang ada pada diri Muhammad menjadikan Muhammad itu hamid. Nurullah yang ada pada diri Rasulullah menjadikan Rasulullah itu terpuji. Jika kita mencintai Allah dan Rasulnya, maka kita harus berperilaku seperti Rasulullah, sesuai dengan yang Allah kehendaki. Jadi suluk Raja Wali arahnya ke sana. Siapapun bisa menempuh suluk ini. Tidak ribet, tidak harus bertapa di gunung mana, tidak harus bertapa di goa yang mana, tidak harus bertapa di kali atau di mana, tidak. Jika dia ahli IT, maka patuhlah syariat. Ngetik komputer sambil berzikir hu Allah, gitu loh. Jika dia seorang pejabat, bisa dengan jabatannya dia bermanfaat, tetap dengan zikir hu Allah. Jadi semua aktivitas sosial masyarakat itu patuh terhadap syariatnya dan tauhidnya terikat kuat dengan Allah. Tidak hanya pada saat sholat, bahkan kadang-kadang sholat pun lupa dengan Allah. Takbirnya di mana, hatinya di mana. Jadi hu Allah ini sebagai tarekat untuk mencapai gerbang makrifat, dengan goalnya adalah menjadi manusia yang sempurna atau insan kamil. Demikian mukodimah atau pembuka dari suluk Raja Wali. Insya Allah di kesempatan ke depan akan lebih detail bagaimana suluk Raja Wali ini bisa lebih dipahami dan bisa diaplikasikan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, tetap beriman dan beramal soleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.